Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, adik-adik semua. Perkenalkan saya Nisha Nurul Fauzia dari kelas 3D jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Nah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat untuk memulai aktivitas pada hari ini ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai Kerajaan Majapahit dengan dua tokoh yang sangat terkenal dan merupakan pemimpin yang mempunyai peranan mempersatukan Nusantara. Siapakah dia? Nah, yaitu Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Nah, adik-adik, tujuan umum dari pembelajaran ini nantinya adalah peserta didik atau adik-adik semua mampu menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Nah, sedangkan tujuan khusus dari mempelajari sejarah Kerajaan Majapahit yaitu peserta didik atau adik-adik semua dapat mengetahui bagaimana sejarah Kerajaan Majapahit, siapakah mereka, dan bisa menghargai perjuangan para pahlawan. Nah, baik, di sini sebelum ke pembelajaran, Ibu mau coba tanya dulu nih. Di sini ada yang sudah pernah dengar mengenai Kerajaan Majapahit? Atau tadi Gajah Mada, Hayam Wuruk? Baik, mungkin sebagian di sini ada yang sudah pernah dengar atau bahkan belum pernah dengar sama sekali ya? Iya, nggak apa-apa ya. Kita akan belajar sama-sama hari ini supaya yang belum tahu jadi lebih tahu, yang sudah tahu bisa jadi lebih paham bagaimana sejarahnya. Oke? Baik, adik-adik semua, di sini kita akan memulai belajar mengenai sejarah Kerajaan Majapahit. Nah, adik-adik, pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan Kerajaan Majapahit. Nah, perlu adik-adik tahu bahwa Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Nusantara. Nah, sebenarnya di mana sih letak kerajaan ini? Nah, Kerajaan Majapahit ini terletak di Hutan Tarik dekat dengan Sungai Brantas, tepatnya di Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, masa kejayaan Kerajaan Majapahit ini terjadi pada tahun 1350 sampai dengan 1389. Nah, Raja Majapahit pada saat itu adalah Hayam Wuruk dan Mahapatihnya adalah Gajah Mada. Nah, untuk selanjutnya, Kerajaan Majapahit mencapai kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk. Nah, pada saat itu banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dialami oleh Kerajaan Majapahit. Misalnya di bidang ketatanegaraan, di bidang agama, sosial, ekonomi, dan bidang kesenian. Nah, selanjutnya Hayam Wuruk bersama Mahapati Gajah Mada mampu menyatukan kerajaan di seluruh Nusantara sampai ke Semenanjung Malaka, termasuk Tumasik, Singapura. Nah, tahukah kalian bahwa Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Nah, pada saat ia remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Nah, pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara. Nah, oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. Nah, 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Nah, kemudian pada tahun 1329
Patih Majapahit yang bernama Aryotada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Namun Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ia ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sade. Nah, lalu setelah itu Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah dia berhasil menaklukkan Keta dan Sade. Nah, yang selanjutnya pada tahun 1336 Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila dia belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara gitu. Nah, perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya itu pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yaitu sekitar tahun 1350 sampai 1389. Nah, pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Nah, dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit ini hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit ini sampai ke negara-negara tetangga. Nah, yang selanjutnya yaitu kira-kira apa sih isi dari Sumpah Palapa itu? Nah, Sumpah Palapa itu yaitu janji bahwa Gajah Mada tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah yang tadi sudah disebutkan gitu ya, sebelum dia menguasai pulau-pulau yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Nah, Sumpah Palapa ini berbunyi, Sira Gajah Mada Patih Amangkupungi Tan Ayun Amuktia Palapa, Sira Gajah Mada lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Nah, kira-kira apa sih arti dari atau terjemahan dari Sumpah Palapa ini? Ada yang tahu? Nah, baik adik-adik semua, terjemahan dari Sumpah Palapa tadi yaitu dia Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, nah, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Seperti itu ya isi dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Nah, adik-adik semua, untuk selanjutnya pada tahun 1343, Gajah Mada berhasil menguasai Bali dibantu oleh Aditya Warman, yaitu putra Majapahit keturunan Melayu. Nah, selain itu Majapahit juga berhasil menguasai Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Tumasik atau Singapura, dan Semenanjung Malaya. Nah, selanjutnya Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 dan Majapahit pun kesulitan mencari pengganti. Ditambah lagi Raja Hayam Wuruk pun wafat. Nah, pada saat inilah kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Nah, baik, selanjutnya adik-adik, kira-kira apa ya bukti peninggalan dari kerajaan Majapahit ini? Ada yang tahu? Nah, yaitu adanya Candi Penataran ya. Nah, Candi Penataran ini membuktikan perjuangan dan peranan tokoh kerajaan Majapahit. Nah, candi ini dibangun pada masa kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit. Nah, pada komplek candi ini terdapat arca, Bali Agung, prasasti, batu tulis, dan beberapa bangunan candi lainnya. Nah, di sini juga ada candi yang disebut candi paling suci, yaitu Candi Induk. Nah, candi ini terdapat 3 teras bersusun. Nah, baik adik-adik semua, ternyata tidak terasa ya pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, kalian jadi mengetahui mengenai sejarah kerajaan Majapahit, tokoh-tokohnya ya. Semoga kalian paham ya.
Nah, di sini namun sebelumnya Ibu mempunyai beberapa pertanyaan untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik dapat menjawabnya ya. Yang pertama di sini yaitu siapakah Gajah Mada itu? Nah, jika kalian tadi menyimak, nah mungkin kalian akan tahu siapakah Gajah Mada itu ya. Yang kedua, untuk apa Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Nah, yang tadi Sumpah Palapa yang sudah disebutkan ya. Nah, apa sih tujuannya gitu ya? Nah, yang ketiga, hikmah apa atau hal apa yang dapat kalian teladani dari perjuangan Gajah Mada? Nah, hal apa sih yang harus kalian teladani dari perjuangan seorang Gajah Mada gitu ya? Nah, baik adik-adik, setelah kalian tadi menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan, di sini Ibu juga mempunyai kunci jawaban yang mungkin sama persis seperti kalian yang jawab gitu ya. Nah, yang pertama tadi, siapakah Gajah Mada itu? Nah, Gajah Mada adalah Mahapati dari Kerajaan Majapahit. Nah, lalu yang kedua, apa tujuan dari Sumpah Palapa? Kenapa Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Nah, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila ia berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga yaitu hikmah atau hal apa saja yang bisa diteladani dari seorang Gajah Mada, dari perjuangan seorang Gajah Mada gitu ya. Nah, di sini Gajah Mada mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan. Nah, alhamdulillah ya adik-adik, ternyata pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, bagaimana nih pelajaran hari ini? Adik-adik semua jadi tahu kan bagaimana kerajaan Majapahit ini? Nah, sekarang hal apa saja sih kira-kira yang dapat kita teladani dari seorang Gajah Mada? Nah, beliau adalah orang yang menyatukan seluruh Nusantara hingga mencapai Filipina. Nah, Gajah Mada ini telah mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga sehingga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga juga. Nah, mungkin terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua dan adik-adik semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita semua tidak pernah bosan untuk belajar dan selalu semangat mencari tahu ilmu baru ya. Nah, oh iya, sebelumnya mohon di like, komen, dan subscribe ya channel kami dan channel Humanika Laboratory. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.